Sering seru podcast JR Jatim. Hai Jatren, selamat siang. Ketemu lagi kita di sharing seru podcast JR Jatim pada siang yang terik ini. Perkenalkan dulu ya, nama saya Yavina, saya dari bagian keuangan JR Jatim. Dan kita udah kedatangan dua orang tamu. Yang pertama ada Norma. Oke. Mbak Norma dari mana nih? Dari bagian keuangan cabang Jatim. Oke, dan selanjutnya Saya Hidayat Van Nistelrooy dari wah, luar biasa. Ada turunan Belanda ya, Pak? Plesteran, Pak. Oh, blasteran. Oke. Oke, kita pada siang hari ini kita bakal bahas tentang WFH. Apa? Bahas apa? Bukannya ini ya, work from Hidayat. Oh. Hidayat sama Pak namanya Pak tadi, Pak? Hidayat Van Nistelrooy. Oh, konsisten ya teman istri. Kita akan bahas tentang WFH, yaitu work from home. Dari pertama mungkin langsung pengalaman dari WFH ini deh. Kan kita kan udah kurang lebih dari akhir Maret ya. Udah 4 bulan ini melaksanakan work from home. Menurut Mbak Norma dan Pak Hidayat, pengalaman apa sih yang didapat dari work from home ini? Oke, ladies first ya. Iya, Oke. Kalau bagi saya sih ya sebenarnya WFH ini memang benar-benar pengalaman baru ya, karena kan kita bukan perusahaan yang berjalan di bidang mungkin kayak startup yang memang kerjanya dari dulu tuh emang bisa dari rumah Ya, gitu. betul. Memang untuk apalagi kalau kita misalnya ibu-ibu gitu ya, berharap banget nih gitu. Kapan ya bisa WFH gitu. Oh, iya, benar-benar. lah, kalau ternyata nih alhamdulillah Allah kabulkan. Tapi dengan cara yang berbeda seperti itu ya. Dan setelah dijalani memang ternyata WFH itu nggak selamanya mudah. Ada plus minusnya Ya, gitu kan. betul. Dan memang harus belajar gitu kan dari awal WFH. Awal mulanya agak sulit, gimana ya kok caranya WFH ini tetap bisa produktif, deadline bisa tercapai, apa yang perusahaan inginkan tetap bisa kita penuhi seperti itu kan. Ya butuh waktu memang belajar, awal kesulitan, terus seiring berjalannya waktu bisa ternyata harus ini, ternyata kurang ini. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai menemukan ritme gitu. Oh, gitu, siap. Gimana sih biar WFH tapi tetap produktif. Ya, seperti itu. layaknya kerja di kantor, cuman hanya pindah tempat aja ya. Iya, pindah Oke, tempat. siap. Kalau Pak Hidayat gimana nih Pak pengalamannya? Ya, selama terima WFH? kasih Mbak Yavina, Mbak Norma dari segi pengalaman dan sebagainya sama seperti Mbak Norma. Ini sesuatu yang baru bagi saya. Tetapi alhamdulillah seperti yang disampaikan Mbak Norma tadi, pengen sesuatu bisa berkumpul dengan keluarga kan begitu ya. Cuman saya alhamdulillah ini terkabul juga permohonannya, di mana kalau kita berandai-andai setiap hari kerja kita dan sebagainya merindukan tanggal merah ya. Betul, Pak. Ternyata ini diselingi semua. Iya. Dan inilah satu kemudahan yang mungkin di satu sisi kita bisa introspeksi dari WFH itu, terus kemudian di sisi yang lain kita bisa memanage pekerjaan kita sehingga tidak terjadi penumpukan hanya di kantor saja. Kita bisa range di rumah, terus kemudian kita bisa menggali potensi kira-kira apa yang akan kita gali ke depannya. Dari rumah itu juga banyak sekali inspirasi yang datang, terutama malam Jumat itu. Oh, malam Jumat. Bener. Oh iya. Terus ada ini nggak sih Pak? Apa ya namanya ya? Bukan kelemahan sih, kekurangan dari WFH ini Pak kira-kira? Kalau kekurangannya pasti ada ya. Di satu sisi semua itu kan kembali ke kita sendiri. Kita mau produktif, ya alhamdulillah. Kalau kita tidak produktif juga alhamdulillah kan begitu. Maksud saya begini, kita semuanya harus memposisikan porsi kita, di mana kita kan juga digaji oleh pemerintah melalui perusahaan. Betul. Semaksimal mungkin kita juga harus memberikan sesuatu yang lebih buat perusahaan yang dimana kita bekerja. Nah, di satu sisi itulah
pemerintah pun tidak menginginkan dengan aktivitas yang ada kemudian mengatasnamakan pandemik terus kemudian kita tidak produktif. Ya, betul Pak. Di satu sisi itulah yang diinginkan pemerintah dengan adanya WFH ini untuk menggali lebih dalam apa-apa saja yang mungkin bisa kita maksimalkan buat perusahaan di mana tempat kita bekerja. Oh iya, betul. Oke, sip. Kalau Mbak Yavina sendiri, saya malah balik pertanyaan. Oh iya. Kok saya belum jawab ya Pak? Selama WFH ini iya sih Pak. Dari kita bangun, maksudnya kan, terus habis itu kita biasanya kan berangkat kantor. Ini kan nggak berangkat kantor, jadi harus nyiapin banyak hal sih ya, terutama dari medianya dulu, dari dari laptop atau komputer, dari internet juga gitu. Kelemahannya kalau internetnya itu Pak, internetnya Lemot gitu ya. Iya, lemot ya. Kalau di kantor kan pasti cepat ya. Kalau di rumah kan kadang sinyalnya, kecuali kalau pakai wifi gitu kan. Oke. Itu aja sih Pak. Apalagi kalau misalnya menyesuaikan kondisi internet lemot itu menyesuaikan dengan tanggalnya. Kalau tanggal tua lemot gitu. Iya, benar. Tanggal muda Pak, tanggal tua kita masih seger Pak. Oh. Ya kebalik ya, benar. Terus itu termasuk lab godek. Oh, lab godek. Selanjutnya ini adalah tips and triknya nih selama melaksanakan WFH agar efektif gitu Pak. Kira-kira apa? Oh, mungkin Mbak Nur mau bisa mengutarakan tips and triknya ini. Tips and trik, mungkin berangkat dari pengalaman ya. Awal itu jujur saya menjalankan WFH itu kayak kok lebih capek ya daripada WFH. Oh, betul. Gitu. Karena distraksinya di rumah itu pasti lebih banyak daripada di kantor. Apalagi di rumah kebetulan ada anak kecil gitu ya, yang otomatis ketika ibunya di rumah pasti dia mencari perhatian ibunya gitu betul. kan. Manja ya. Tiba-tiba minta makan sama ibunya gitu. Iya, apa-apa minta ibu. Kalau suami tidak manja. gitu. Ya. Ya, suami kebetulan nggak manja. Dapur ini Pak. Siap. Terus jadi ketika siang itu kerja nggak fokus gitu kan. Jadi udah ngelis nih mau ini. Udah sore jam 5 ya masih ada list yang belum terlaksana gitu. Akhirnya ujung-ujungnya malam setelah anak tidur baru kembali bekerja. Ya, betul. Akhirnya ya sama ibu tahu. Akhirnya tidurnya lebih malam gitu kan. Akhirnya saya sempat kepikiran, aduh harusnya WFH, saya mending WFO aja deh kayak gitu, karena di kantor tuh lebih bisa fokus dan akhirnya jatah istirahatnya tuh memang berkurang ketika WF itu. Terus cuman saya jadi nggak bisa dong gitu, saya jangan lantas jadi WFO terus, karena memang tujuan pemerintah menerapkan WFH ini kan untuk membantu memerangi COVID dan pribadi juga itu untuk melindungi diri, melindungi keluarga tercinta juga, dan melindungi orang-orang sekitar ya, karena kita kan nggak tahu nih kita nih OTG atau bukan gitu kan, amit-amit gitu kan. Terus akhirnya dimulailah saya harus cari cara nih biar WFH-nya bisa efektif, saya juga jadi nggak keteteran gitu. Nah, salah satunya itu emang harus kita mengkomunikasikan nih sama anggota keluarga lain bahwa ketika kita WFH, kita kerja di rumah, jam kerja minta tolong sebisa mungkin jangan diganggu. Ya, betul gitu. sekali. Jadi misalnya kalau ada anak-anak gitu diajak main, jangan deket-deket ibunya gitu. Dan kita sebagai pegawainya itu juga harus kita mencari workspace lah yang kiranya bisa settle jauh dari jangkauan si anak. Atau mungkin bagi teman-teman lain yang distraksinya beda, mungkin ada kucing piaraan gitu kan ya, yang suka naikin laptop, mencet-mencet tiba-tiba mati gitu kan. Ya itu pokoknya masing-masing coba dicari cara lah bagaimana sebisa mungkin mengurangi distraksi seperti itu. Benar banget sih. Akhirnya ketika sudah dikomunikasikan itu sudah enak gitu. Jadi siang gitu ya saya kerja paling setiap 2 jam sekali gitu,
intermezzo lah ya, Ya. say hello buat Ya. anak, atau misalnya kita skip sebentar ngemil, atau misalnya keluar pintu lihat taman. Iya. Iya. Cari pandangan. Cari Ya, pandangan. benar. Gitu. Gitu ya sih, saya juga sebagai ibu juga distraksinya paling utama anak kan, Iya. karena kan pasti selalu mendekat gitu Pak. Jadi ya emang harus komunikasi dengan keluarga, benar banget sih itu. Iya. Kalau saya sebagai bapak Iya. beda lagi. Oh iya, Gimana coba ceritakan, Mbak? Ceritakan Pak. Penasaran. Seru banget kayaknya kita ya, sampai lupa ada seorang bapak di sini. Sebagai bapak dan suami gimana, Mbak? Ya seperti yang Mbak Norma sampaikan, bahwa ini dari sudut pandangnya itu adalah key point-nya itu mengatur strategi sebenarnya. Iya. Strategi bagaimana kita bisa memaksimalkan di rumah dan memaksimalkan apa yang menjadi tanggung jawab kita WFH ini kan begitu. Apalagi seperti dalam bidang saya dari asuransi, slogan dari pemerintah itu sangat berkaitan dengan program kami dari asuransi. Kalau pemerintah kan stay at home ya, Ya. untuk memecah ataupun memotong rantai Rantai virus. COVID semacam itu. Kalau kami itu stay juga, stay cool, Stay cool. tapi panjangannya masih ada lagi. Oh, apa Pak itu? Stay kulaan. Oh, stay coolaan. Luar biasa. Mencari potensi-potensi yang mungkin bisa meningkatkan pendapatan walaupun itu jarak jauh dan sebagainya. Karena kami di asuransi ataupun mungkin di unit-unit yang lain juga diberikan tanggung jawab harus membuat laporan ya Mbak Norma ya. Iya. Apa yang harus dikerjakan? Iya, seperti Sebagai bentuk pertanggungjawaban Iya. semacam itu, apa yang dikerjakan, terus kemudian bagaimana progresnya, Ya, betul. Ya, betul apa sekali. pencapaiannya dan sebagainya. Dan itu kan salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap pelaksanaan dari WFH ini. Nah, di sisi yang kedua, bahwa sebenarnya WFH ini banyak manfaatnya sih kalau saya rasakan. Di satu sisi kita yang selama ini bekerja mungkin di kantor dan sebagainya, dari membersihkan pekarangan dan sebagainya, kita komunikasi dengan katakanlah tetangga dari Tetangga. jarak jauh dan sebagainya, itu sinkronisasi hablum minanasnya tetap terjaga. terjaga, betul. Yang selama ini kan terkadang kita sering pulang malam dan sebagainya, interaksi dengan tetangga pun jarang. Ini ternyata Tuhan berkata lain semacam itu. Dan di sisi lain juga mungkin dari dari segi keagamaan dan sebagainya, memberikan satu peluang selain dengan berkumpul dengan keluarga, terus kemudian pemenuhan kewajiban terhadap perusahaan, dan ini juga lebih mendekatkan kita kepada Sang Khalik. Ya, Ya. betul. Mbak Vina sendiri gimana? Sering masak mungkin ya? Saya senang makan aja Pak. Masakin air anaknya buat Iya, mandi. ya betul. Masak air. Benar sih Pak, itu salah satunya. Jadi bikin kita banyak yang belum bisa kita lakukan ya, mungkin kalau selama bekerja di kantor terus di rumah. Aku agak Iya, cuman saya takutnya begini Mbak Norma sama Mbak Vina. Mungkin apa yang diinginkan oleh pemerintah, oleh instansi tertentu ataupun perusahaan ini jangan dijadikan satu alasan bahwa WFH itu lepas dari tanggung jawab, Ya. misalnya itu. Nah, ini yang harus kita kasih garis bawah ya, benang merah, jangan Blackpink, tapi ini harus memang benar-benar dibuktikan, bukan berarti bahwa wah mentang-mentang saya WFH ini wah balas dendam lah, ya. tidur sampai jam 4. Nah, di situ nanti kan Lapar, Pak. iya. Jadi sebagai satu arena yang mungkin disalahartikan, dan ini yang memang harus sama-sama kita sudut pandangnya yang harus kita fokuskan semacam itu.
Oke, benar-benar. Tadi kan kita udah bahas nih kayak kelemahan atau keterbatasan WFH ya. Sekarang mungkin kelebihannya WFH yang dirasakan. Kalau saya contohnya ya. Misalkan kan saya OTW on the way ke kantor itu kan memerlukan waktu sekitar 15-20 menit. Nah, dari jarak itu bisa melakukan misalkan olahraga, itu kan bisa cukup ya 15-20 menit gitu. Jadi jarak sebenarnya sama, cuman kepotong dari itu aja ya, kepotong dari on the way ke kantor itu kan lumayan ya, PP apalagi ya. Mbak Norma rumahnya mana Mbak? Sidoarjo gitu. Kira-kira Mbak Norma apa nih yang apa sih kelebihan yang bisa didapat? Ya kelebihannya pertama satu memang waktu dengan keluarga kan, tatap mukanya jadi lebih banyak interaksinya gitu kan, nggak meninggalkan seharian gitu kan ya. Terus kedua memang ini kan karena kita waktunya fleksibel ya, dan kita yang penting kita jangan lalai dengan to-do list apa yang udah kita buat gitu kan. Biasanya kan kita kalau di pagi ada tuh logbook itu kan yang harus dikerjakan dan itu apa nih deadline-nya. Jangan sampai kita terlena terus ya nanti ya besok kan bisa jangan gitu sih. Kita ini fleksibilitas yang sudah diberikan kita manfaatkan lah. Kayak misalnya nih bangun tidur nih, kita kan bangun pagi nih ya misalnya jam 5 gitu ya. Udah biasanya kan siap-siap buat berangkat ke kantor. Ini kan kita lebih slow nih, bisa jalan santai dulu, ngirup udara segar yang jarang banget kita dapat kan, karena biasanya kalau WFO itu rutenya rumah, kantor, rumah gitu kan. Di dalam mobil, di dalam ruangan gitu kan. Jadi kita kayak nggak ada udara segar gitu kan. Nah, itu sih terus mungkin di sela-sela waktunya itu bisa ada hal-hal mungkin bisa iseng nih, kayak misalnya kayak sekedar cuma berkebun sebentar. Oh ya, sekarang gitu. tuh lagi itu Pak, tanam-tanam yang hijau-hijau di rumah gitu. Tanamannya. Jadi bisa melaksanakan hobi bener ya sih, hobi di sela-sela itu gitu. Karena kan kalau di kantor kan ya udahlah gitu loh, maksudnya kalian pokoknya udah dari pagi sampai sore itu ya harus full fokus kerja, kita nggak bisa nyambi yang kita senangi gitu terus kan kayak kita bebas gitu loh, misalnya kita milih ruang kerja nggak bosen di meja kerja kantor ya kan, jadi misalnya kayak kita bisa nih di meja nih, terus kalau nggak misalnya agak ini bisa dong pasang diffuser. Oh iya benar Pak, wangi-wangian gitu gitu Pak, biar semangat kerjanya gitu. Kalau Pak Hidayat gimana nih Pak? Kalau saya wangi-wanginya malah Jumat itu. Ini memang spesialis malam Jumat. Dibagi tips and triknya Pak. Pasti ada hobi baru nih Bapak, saya yakin. Ya kalau saya sih biasanya sesuatu yang berubah dalam era ini itu biasanya mengadakan ini garden party. Oh, luar biasa. Garden party yang maksudnya itu nyirami kebun. Oh iya, benar. Partinya sama nyamuk Pak. Iya, itu sekarang lagi musim-musimnya banyak nyamuk ini. Di satu sisi memang kelebihan dari WFH ini yang saya rasakan secara pribadi itu mempush saya untuk lebih berkreasi sih sebenarnya. Berkreasi apa yang harus kita kembangkan, dan di satu sisi itu tidak terfokus dalam arti harus di kantor saja. Saya bisa berinteraksi dengan katakanlah pengurus PO. Itu yang selama 4 bulan itu yang saya lakukan koordinasi walaupun jarak jauh dengan Kabid Pajak, terus kemudian Kabid IT di Bapenda, terus kemudian dari teman-teman PO juga. Itu yang kami lakukan untuk senantiasa menselaraskan kondisi-kondisi dalam meningkatkan ataupun mendapatkan adanya pendapatan kalau di asuransi sih. Kemudian yang kedua, masalah kelebihannya itu menjadikan satu kedisiplinan sih sebenarnya. Kita mau mendisiplinkan diri dalam arti rasa tanggung jawab yang diberikan ini
harus kita kelola dengan maksimal. Ya, betul sekali. Yang ketiga, yang selama ini jarang terjadi yang seperti Mbak Norma, terus kemudian Mbak Yavina sampaikan tadi, olahraga ya. Ya, betul. Olahraga yang selama ini saya hanya mungkin naik turun tangga dan sebagainya. Benar sih Pak, kita juga selama ini kan yang naik turun tangga ya, ngantar surat gitu kan Pak. Bisa nyapu, bisa nyiram tanaman dan sebagainya, timbul inspirasi dan sebagainya ya. Itu yang terjadi selama ini. Oh, saya besok ada planning rencana harus nelpon ke operator ini, terus kemudian berkoordinasi dengan mitra ini. Nah, itu yang saya rasakan selama dekade 4 bulan masa pandemik ini. Kalau toh misalnya dari pengalaman ataupun manfaat itu banyak sebenarnya. Iya. Oh iya, benar-benar. Mungkin ada terakhir nih Pak, mungkin ada pesan dan kesan selama WFH yang bisa disampaikan kepada pendengar-pendengar kita pada siang hari ini. Yang jelas, yang satu tetap semangat. Yang kedua, buat program untuk mencapai strategi yang mungkin tidak membuat kita boring. Kemudian yang ketiga, selalu maksimalkan gali potensi di dalam dari diri kita untuk bisa berbuat lebih baik terhadap orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Mungkin dari Mbak Norma ada pesan dan kesannya. Oh, dariku pokoknya stay happy, Ya, betul. stay healthy, stay productive. Oh, luar biasa. 3S. Ya, oke. Dan kesimpulannya dari keadaan yang tidak terduga ini ya, dan kita juga nggak tahu sampai kapan nih pandemi, dan kita berharap semoga segera berakhir. Amin. Rantai COVID-nya terputus dan kita bisa keluar rumah dengan leluasa ya kan. Amin. Selama ini kan keluar rumah kan rasanya kayak aduh deg-degan, takut gitu. Tibalah kita di akhir acara. Terima kasih kepada Mbak Norma dan Pak Hidayat Sama-sama. atas waktu dan tips and trick lah tadi, pengalaman lah, terus ada suka dukanya WFH yang udah di-share ke kita. Terima kasih atas kehadirannya juga. Intinya tadi apa Mbak Norma? Stay happy. healthy, productive. Oke, stay produktif. Demikian. Stay Kulaan. Oke, 4S ya, benar. Oke, Jasra, sampai ketemu lagi pada podcast kita selanjutnya. Saya Yavina Nugrahanti. Saya Norma. Saya Hidayat. Undur diri dulu. Dadah. Assalamualaikum. Sering seru podcast JR Jati.